Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustahillu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi alaihimus salatu wassalam. Sifat mustahil yang ada pada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Qala berkata an-nazimu nazoman rahimahullah, semoga Allah merahmati. Wal mustahilu dziddu kulli wajibi fahwat li khamsina bi hukmi wajibi. Wal mustahilu, dan adapun sifat mustahil, atau cara mengartikannya, sifat mustahil itu ialah ziddun, kebalikannya, kulli wajibin, dari sifat-sifat wajib. Wahfat, maka hafalkanlah. Wahfat, maka hafalkanlah. Atau yang paling tepat ya, wahfat, maka jagalah. Li khamsina, dari 50, bi hukmi wajibi, dari hukumnya wajib. Jadi hukum 50, sifat 50 itu kalian harus wajib. Nah, nanti dibahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sifat mustahil Allah, nah ini agak rinci. Kenapa yang awal-awal Bapak nggak begitu rinci ya? Nanti dibahas lagi, berulang-ulang, nanti kalian bosan. Sekarang baru kita bahas secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarhu, penjelasannya. Nah, penjelasannya ini kan nazoman ini dikarang oleh Imam Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya, Sayyid Muhammad Marzuki terkenalnya. Syarahnya oleh dari orang Malang, Kiai Malang ya, Ihya Ulumuddin dari Malang, Pujon Malang. Jadi syarahnya ya, kalau Kiai Marzuki ya, Syekh Marzuki ya hanya nazomannya. Penjelasannya ini Kiai Malang Indonesia. Ini luar biasa sekali. Wal mustahilu, dan adapun sifat mustahil itu kebalikan daripada sifat wajib. Fi haqqillahi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Itu ziddun, kebalikannya kulli sifatin wajibatin, dari sifat wajib, lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Jadi sifat mustahil itu ya kebalikan daripada sifat wajib. Sifat wajib apa? Ya wujud, idam, baqo, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsi, dan seterusnya. Nah, kalau sifat mustahil ya kebalikannya. Fa'adadu, maka bilangannya. Al mustahilati, sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya, ka'adadil wajibati, seperti bilangannya sifat wajib. Nah, kalau sifat wajib kemarin ada berapa? Ada 20. Ya, kalau si Allah ya, bagi Allah ada sifat wajibnya ada 20. Nah, nanti kebalikannya sifat mustahilnya itu juga ada 20. Udah dipelajari belum di kelas? Udah ya. Makanya Bapak nggak ulang-ulang ya, awal-awal nggak rinci, tapi sekarang mau nggak mau harus rinci supaya kalian itu dapat penjelasan yang berbeda. Barangkali guru kalian di kelas menyampaikan berbeda, setiap guru pasti penjelasannya berbeda, tapi intinya sama, tapi cabang-cabangnya itu berbeda ya. Kemarin Bapak menyinggung Sayyid Qutb, nah itu mungkin guru yang lain enggak ya, tergantung wawasan pemahaman dari guru masing-masing yang menjelaskan. Jadi setiap guru itu berbeda.
Makanya kalian jangan bosan-bosan kalau nanti dapat 10 guru yang penjelasannya berbeda. Walaupun intinya sama, ya intinya sama. Yang namanya akidah itu intinya sama. Jadi sifat mustahil ya sama jumlahnya. Bagi Rasul ada 4. Mustahilnya berarti ada 4. Jadi kalau kemarin 20 bagi Allah, mustahilnya 20 ya 40. Bagi Rasul 4, kebalikannya ada 4, 48. Ditambah sifat jaiz 2. Jumlahnya semuanya ada berapa? 50. Makanya di nazoman yang keberapa itu? Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Itu ada 20 yang berikutnya jumlah semuanya ada 50. Kalau sifat wajib, sifat mustahil ditambah sifat jaiz, Allah dan Rasul total jenderal itu ada 50. Bilangannya ada 50. Wa yajibu dan wajib ala kulli mukallafin atas orang-orang yang sudah terkena hukum Islam ayya'rifa agar diketahui zalika yang demikian itu ya pokoknya yang 50 sifat wajib sifat mustahil. Fal mustahilu maka adapun sifat mustahil fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala isyaruna sifatan ada 20 sifat karena sifat wajib 20. Nah, kebalikannya atau sifat mustahilnya juga ada 20. Mufassolatan yang terperinci katali seperti keterangan yang akan kita sampaikan yang akan datang. Nah, ini kita agak detail nanti ya, walaupun hanya mengulang tuh Pak, kamu lihat itu sampai halaman 45. Isinya ya hanya itu, hanya penjelasannya nanti yang berbeda. Setiap guru pasti berbeda. Karena potensi kemampuan seseorang dalam menyerap ilmu guru-gurunya waktu itu berbeda-beda. Makanya kalau kalian makin banyak gurunya dalam hal ini ya, Aqidatul Awam ya tambah bagus. Nah, 10 guru, 10 pengetahuan yang disampaikan nanti berbeda. Nah, kalian tambah lengkap. Kalau kalian baru 1, 2, 3 guru sudah merasa pinter ya nggak akan pinter. Karena wawasan kalian tidak akan bertambah banyak. Yang pertama al-adamu ziddul wujudi. Adam itu adalah sifat mustahil, kebalikan daripada sifat wujud. Wujud artinya apa? Ada. Nah, kalau adam berarti tidak ada. Ya gampang aja. Wujud itu ada. Sesuatu yang ada pasti ada wujudnya. Di alam dunia akhirat ini yang wujud apa? Yang wujud ya hanyalah Allah ya. Kalau wujud Allah itu. Nah, nanti kaitannya bagaimana? Kalau surga dan neraka. Surga dan neraka itu wujud enggak? Wujud. Selamanya enggak? Nah, selamanya enggak? Baru juga ada pertanyaan selamanya, itu udah susah menjawab. Kalau surga dan neraka itu nanti wujud di alam akhirat nanti selamanya, ya berarti menyaingi Allah ya. Karena Allah kan juga selamanya ya. Kalau wujud selamanya surga dan neraka enggak rusak, itu berarti menyaingi Allah, berarti selamanya tidak rusak ya. Ya terus gimana? Ya, terus ngantuk. Ya, satu kolbi itu tidak pada ngantuk. Ya, kolbi tadi nanyain paling awal ya. Ayo, udah istirahat lama masih pada ngantuk. Nanyain Pak, nanti pelajarannya apa, ngantuk paling dulu. Ya. Wujud ya. Jawabannya bagaimana? Ya wallahu a'lam. Karena neraka, surga itu kan makhluk. Abadinya kayak apa ya tentu abadinya beda dengan abadinya Allah. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Jadi abadinya neraka ya nanti neraka surga itu abadi. Tapi abadinya apakah sama dengan Allah ya wallahu a'lam. Tanya aja pada Allah. Jangan tanya pada Bapak, jangan tanya pada manusia. Karena
caranya abadi surga dan neraka itu bagaimana ya wallahu alam, ya hanya Allah yang tahu. Wong kita juga baru katanya, memang kalau kalian ya tidak ada surga nggak mau sholat, kira-kira mau nggak kalian kalau nggak ada surga nggak ada neraka itu mau nggak ibadah? Nah, sedangkan di Quran gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian itu diciptakan ya Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya kecuali untuk beribadah. Jadi nggak ada kaitannya surga dan neraka. Jadi seandainya Allah nggak menciptakan surga, nggak menciptakan neraka, ya kita tetap wajib beribadah. Toh seandainya kita beribadah dapat surga, ya, naudzubillah min dzalik, kalau dapat neraka ya itu bonus. Itulah bonusnya orang baik, orang yang soleh. Sama kalau kita hidup di dunia, kalau kita berakhlakul karimah itu bonusnya banyak. Pertama ya tentu dihargai oleh orang sekeliling kita, utamanya oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang banyak, yaitu berakhlakul karimah. Ya kalau kaitannya dengan Allah ya nanti kalau kita akhlakul karimah, melaksanakan semua perintahnya Allah, meninggalkan semua larangannya Allah, ya dapat bonus. Bonusnya apa? Surga. Makanya kalau orang-orang ma'rifatullah yang tinggi, beliau itu zikirnya udah tidak mengharapkan surga dan neraka. Beliau tidak pernah berdoa. Ya pokoknya hanya zikir hanya memuji Allah. Nah, udah otomatis nanti Allah akan memberikan bonus. Karena apa? Hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Wujud Adam itu tidak ada ya. Kalau lucu kan, kalau dunia ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, mungkin nggak? Sesuatu yang ada itu diciptakan oleh ketiadaan. Masuk akal nggak? Meja ini diciptakan oleh siapa? Oleh ketiadaan. Ya, nggak mungkin. Sesuatu ya, yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Kalau semua benda mati ya, benda mati yang kaitannya ciptaan manusia itu pasti ada yang menciptakan ya. Kalau kaitannya dengan alam ya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia ya tentunya Allah. Benda mati aja. Ya meja, kursi, lemari, karpet pasti semuanya itu ada yang menciptakan. Tapi kalau tiba-tiba ada karpet, nah, kok tiba-tiba ada karpet tapi tidak ada yang menciptakan, itu gimana? Mau diterusin nggak? Udah yang ngantuk udah separuh lebih nih, tinggal 1, 2, 3. Diterusin nggak ngajinya? Kalau 10 ke separuh lebih ya nggak diterusin. Kalau hanya 3-4 orang ya nggak apa-apa. Tapi kalau separuh lebih ya mending nggak usah diterusin. Bapak capek-capek ngomong nggak ada yang dengerin. Kalau sebagian besar udah nggak dengerin kan ya lebih baik nggak diterusin ya. Terusin nggak tuh, Kiki, ayo. Memang tadi nggak istirahat atau main? Terusin nggak? Ya kalau udah separuh lebih biasanya bapak itu diberhentikan ya. Nah, kecuali kalau harinya bertiga, berempat, bagian besar masih dengerin. Jadi ketiadaan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu. Sama halnya manusia, bisa nggak menyamai ciptaan Allah? Nggak mungkin. Nah, manusia menciptakan manusia nggak mungkin. Manusia menciptakan tumbuh-tumbuhan nggak mungkin. Karena apa? Nggak bisa menciptakan roh, nyawa ya. Roh, nyawa. Jadi manusia itu tidak bisa menciptakan kehidupan. Sepinter apapun, sepandai apapun, itu tidak bisa ya. Makanya hal yang mempunyai sifat wujud ya hanya Allah. Nggak mungkin Allah itu tidak ada. Masa dunia ini diciptakan oleh ketiadaan? Masa dunia ini diciptakan oleh yang maha tidak ada? Itu tidak masuk akal. Makanya segala sesuatu itu dalam kehidupan Islam ya harus ada dalilnya. Dalil nakli, Quran, hadis, ijma' qiyas, plus dalil akli. Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya apapun keadaannya kita tolak. Masuk akal nggak? Setelah masuk akal ada nggak dalil naklinya, Quran, hadisnya? Ya masa dunia nggak ada yang menciptakan?
Lantas siapa? Meja benda mati aja ada yang menciptakan. Masa perputaran planet itu nggak ada yang ngatur? Pasti ada yang ngatur, itu rumit sekali itu. Ya, makanya harus ada wujud. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Kalau Allah tidak ada, maka dunia ini tidak ada. Dengan adanya dunia itu sebagai bukti bahwa sifat wujud Allah itu ada. Nomor 2, al-hudutsu, sifat yang baru. Ziddul qidami, kebalikan daripada sifat qidam. Qidam artinya apa? Terdahulu. Makanya kebalikannya apa? Hudus itu yang baru. Kan nggak mungkin yang menciptakan dunia kok hal yang baru. Ada Tuhan, lahirnya belakangan ya. Kayak agama Nasrani itu meyakini Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Masuk akal nggak? Tuhan lahirnya belakangan dibandingkan yang diciptakan. Ya. Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim bulan mana? Duluan Nabi Ibrahim, masa Nabi Isa menciptakan Nabi Ibrahim? Ini nggak masuk akal. Udahlah, nggak usah pakai dalil nakli ya, Quran hadis. Kan nggak masuk akal. Masa Siti Maryam yang menciptakan Nabi Ibrahim? Masa Nabi Isa yang menciptakan Nabi Adam? Padahal lahir ke dunia ini belakangan, ya nggak mungkin. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal itu harus buru-buru kita hapus. Kecuali ada dalil Quran dan hadisnya. Nggak masuk akal, tapi ada dalilnya, ya kita wajib ikut yang dalil nakli Quran dan hadis. Kalian pernah lihat Allah nggak? Kalian pernah lihat Nabi nggak? Padahal Nabi juga manusia. Tapi kenapa kalian yakin? Karena ma'rifatullah. Karena yakin, makanya ilmu ma'rifat itu ada. Ya ilmu tauhid ini mengenal pada Allah. Oh Allah itu ada. Oh Allah itu langgeng yang terdahulu ya. Kita yang paling awal, wal awal wal akhiru. Nah ini kita mengenal dalam sifat-sifat Allah itu. Kalau nggak mengenal, ngapain kita capek-capek harus beribadah? Karena kita mau beribadah itu karena mengenal pada Allah. Nah sebelum beribadah apa dulu? Keyakinan dulu yang paling dulu ya. Nah, kebetulan aja kita dilahirkan di lingkungan bapak ibu kita orang Islam ya. Agama Islam itu warisan dari orang tua. Tapi kalau tadinya bukan orang Islam, masuk Islam pasti keyakinan dulu yang harus diutamakan, yakni membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa mengenal kita itu ada yang menciptakan itu pasti langgeng enggak, ya, pasti ada, enggak mungkin kita itu diciptakan oleh ketiadaan. Sekarang manusia menciptakan, kamu disuruh membuat sesuatu tapi tanpa materi, bisa enggak? Udah kamu membuat apapun lah, tapi tanpa materi, tanpa bahan, ya. Tanpa bahan aja pokoknya. Udah kamu hanya silahkan membuat apapun terserah kalian, tapi tanpa bahan, bisa nggak? Nggak mungkin bisa ya. Hanya Allah, hanya orang ada sesuatu ya, yang mempunyai sifat yang maha tinggi, yang mampu menciptakan sesuatu yang tanpa materi. Kuasanya tak terbatas, kehendaknya tak terbatas, kemampuannya tak terbatas. Kalau manusia nggak ada menciptakan sesuatu ya, apapun lah, sudah misalkan apa saja ciptakan, kamu harus membuat prakarya, membuat sesuatu tapi tanpa bahan. Kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Tapi kalau ada dunia, ini berarti kan ada sesuatu. Sesuatu itu pasti ada yang membuat. Yang membuat ya yang maha kuasa ya. Yang maha kuasa itu yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya kalau dalam sejarah kan ada 2 juta sebelum Masehi ya. Sebelum sebelum ada kehidupan. Itu ya memang orang-orang kafir itu meyakini kan. Zaman 3 juta, zaman es 3 juta sebelum Masehi. Nah, itu kan berarti manusia itu belum ada. Kalau zaman es manusia itu belum ada, Nabi Adam itu belum ada, kehidupan itu belum ada. Kenapa bisa mencair? Siapa yang mencairkan es? Kenapa tiba-tiba matahari muncul, ada matahari terus ada kehidupan? Siapa?
sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Ya yang ada. Yang ada itu siapa? Yang ada itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Yang ada itu ada sebelum kata tidak ada itu ada. Ada kata-kata ada dan ada kata-kata tidak ada itu karena adanya yang ada. Tambah mumet ya, tambah pusing ya. Inilah ilmu tauhid. Makanya kalau yang belum Islam ya harus baca melafalkan kalimat tauhid, itu mengenal kepada Allah. Setelah mengenal kepada Allah, yang pertama kali apa? Yang membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya itu aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu utusannya. Yang pertama kali kan mengenal kepada Allah. Setelah mengenal Allah, lantas Allah itu siapa? Allah itu yang mempunyai sifat 20, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Ya kayak kalian aja. Misalkan mengenal, kalian ditanya, misalkan Fajar, kamu kenal nggak sama Pak Fakih? Oh kenal. Ciri-cirinya bagaimana? Yang gini, udah orangnya udah tua. Ya. Kalau ngomongnya keras, ya lantang gitu. Kalau ngajar-ngaji nggak pernah marah, ya, ciri-cirinya. Itu artinya apa? Fajar kenal kepada Pak Fakih. Setelah kenal ya mengenal sifat-sifatnya. Sama kenal pada Allah yang melafalkan kalimat tauhid. Setelah itu mengenal sifat-sifat Allah dan Rasulnya ya tentunya. Ini membahas Allah aja tuh. Gitu. Itu dulu. Setelah mengenal sifat-sifatnya itu baru benar-benar kenal. Sifat-sifatnya apa? Ada 20. Mustahilnya ada 20. Nabi sifatnya ada 4. Sifat wajibnya mustahilnya ada 4. Allah sifat jaiz 1. Nabi 1. Ya, jumlahnya semuanya ada 50. Sifatnya udah kalian kenal. Pada Nabi Muhammad juga sudah kenal. Pada Allah sudah kenal. Sifat-sifatnya sudah kenal. Makanya kalian harus mengenal secara detail. Kenal fafid. Nah di nazoman tadi fahfat li khamsina bi hukmi wajibin, maka hafalkanlah sifat yang 50. Kalau bapak ya tidak, kalau santri bolehlah diartikan hafalkanlah, tapi di sini lebih tepat diartikan fahfat, maka jagalah sifat 50 ini. Kalian harus tanamkan di hati kalian bahwa Allah itu ada. Yang pertama ya wujud, lawan mustahilnya adam. Yang kedua qidam, ya kudus baru. Yang ketiga baqo, langgeng, Allah nggak rusak, lawannya fana, rusak. Ya kalau Allah rusak, nanti yang ngatur matahari atau planet perputaran ini siapa? Ya nggak ada lagi, ya pasti tabrakan. Jangankan hal yang rumit, itu planet pun hal yang rumit. Ada bintang, ya ada planet, ada matahari. Ini kalau nggak orang sesuatu yang mempunyai sifat maha dahsyat yang nggak mungkin bisa mengatur ya. Kita aja kadang-kadang ngatur ayam 10 ekor aja susah ya. Nah, lebih enak ngatur ayam atau lebih enak ngatur manusia? Ayam. Manusia itu 12 orang aja susah ya ngaturnya. Disuruh nggak ngantuk aja, ngantuk lagi. Ya tapi ya Bapak ya hanya sekedar menghimbau ya, nggak boleh marah karena ngantuk itu datangnya dari siapa? Dari Allah ya. Nah, kalau perintah untuk mencari ilmu dengan sungguh-sungguh datangnya dari siapa? Dari Allah. Perintah yang baik dengan yang jelek, yang harus diutamakan yang mana? Yang baik. Ya ngantuk ya nanti malam ya. Ditahan, diusahakan gitu. Tapi nggak boleh marah. Makanya Bapak itu kalau ngajar ngaji apapun, mana kecil rame, yang penting masih kuping masih kedengeran, nggak pernah marah ya, paling menghimbau. Karena ngantuk juga hakikatnya datangnya dari Allah. Masa Bapak berani sama Allah yang didatangkan oleh Allah ya biarin aja, hanya himbau aja. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ya waqul qaulal layyina, katakanlah, sampaikanlah dengan perkataan yang lemah lembut, jangan ngantuk ya. Nanti yang marah siapa? Ya Allah sendiri nanti ya, dua-duanya kan dari Allah. Itu pilih, kamu ngantuk atau pintar kan gitu.
Berikutnya ada nggak mungkin kalau Allah itu rusak. Mumatsalatu lil khawadisi itu kebalikan dari mukhalafatu lil khawadisi. Jadi Allah itu sama dengan makhluk itu mustahil. Kalau Allah sama dengan makhluk itu makhluk itu yang diciptakan kok. Berarti Allah nggak mempunyai kudrah, nggak punya irodah, ya, nggak langgeng ya pasti rusak, nggak mungkin. Segala sesuatu ya, yang menciptakan itu pasti lebih dahsyat daripada yang diciptakan. Manusia menciptakan bangku ini. Lebih hebat mana sama yang menciptakan sama bangku ini? Ya yang lebih hebat, lebih dahsyat yang menciptakan. Lebih dahsyat tukang, bangku ya mati ya benda mati. Komputer ya katanya canggih, sama yang menciptakan lebih dahsyat yang mana? Yang menciptakan. Kalau yang menciptakan nggak mencipta, komputer itu nggak ada. Komputer sudah ada, kalau yang menciptakan menghendaki dirusak ya rusak. Pasti lebih dahsyat. Makanya Allah itu tidak sama. Kalau sama ya sama-sama makhluk, semua makhluk itu rusak. Kalau Allah rusak berarti tidak wujud, tidak kidam, tidak bako. Itu nggak mungkin bertentangan dengan akal kita. Yang kelima, adamul qiyami binafsi, Allah itu tidak berdiri sendiri, ya nggak mungkin. Yang tidak berdiri sendiri itu adalah makhluk. Kalau Allah ya berdiri sendiri, ada malaikat, ada nabi, itu bukan supaya menolong Allah, bukan. Itu untuk meninggikan derajat ya. Malaikat Jibril disuruh menurunkan wahyu itu dalam rangka meninggikan derajat malaikat Jibril di hadapan para malaikat yang lain. Ya kalau Allah menghendaki ya itu kan kehendak Allah. Kalau menghendaki ya kun fayakun, nggak usah perlu bantuan malaikat Jibril. Allah menyuruh Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi, ya. Diciptakannya Nabi Adam menjadi khalifah bumi. Bukannya Allah yang perlu, tapi yang perlu adalah Nabi Adam. Dengan dijadikan, diangkat menjadi khalifah oleh Allah, berarti meninggikan derajatnya Nabi Adam. Jadi nggak sama. Allah itu maunya maha berdiri sendiri, nggak perlu pertolongan malaikat aja bisa. At-ta'addudi yang ke-6 halaman 44. Itu kebalikan daripada wahdaniyat. Wahdaniyat itu satu. Nggak mungkin Allah itu lebih dari satu. Kalau Allah ada dua aja, kira-kira dunia rusak nggak? Pasti rusak, berantem. Ya, Allah ada dua ya, pasti rusak, dunia ini berantem. Yang satu menghendaki matahari terbit dari timur, yang satu menghendaki matahari terbit dari barat. Akhirnya bagaimana? Dua Tuhan berebut matahari. Yang satu ditarik dari timur, yang satu ditarik dari barat. Akhirnya matahari pecah jadi dua. Habislah dunia ini, rusak. Ya ini nggak mungkin. Allah itu terbilang. Jadi Allah itu hanya satu. Nah, kalau hanya dua aja, apalagi tiga, apalagi empat, hanya dua aja Allah. Karena segala sesuatu yang dua itu pasti terjadi perbedaan. Ya. Kalau ada dua berarti pasti terjadi perbedaan. Kalian pernah nggak menemukan ada dua sesuatu yang dua yang nggak beda? Nah, walaupun anak kembar sekalipun pasti beda. Misalkan buat karpet, pabriknya sama, mesinnya sama, ya pasti beda. Buku ya apapun kalau lebih dari satu pasti terjadi suatu perbedaan. Itulah yang diterima dengan akal kita. 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, sama halnya kalian itu percaya kepada Allah itu ya sama persis percayanya kalau ditanya 1 tambah 1 itu jawabannya adalah 2. Kalian dikasih hadiah mau tidak dikasih hadiah jawabannya pasti sama, yakni 2. Orang yang bodoh jawabnya 2, orang yang alim jawabnya 2, ulama jawabnya 2, preman juga jawabnya 2 kalau 1 tambah 1. Pelacur juga sama jawabannya. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Pasti jawabnya 2. Itulah sama dengan sifat Allah, haknya Allah itu. Allah itu maha hak, itu udah pasti Allah itu ada. Allah itu hanya wahdaniyat. Yang ketujuh, al-ajizu, lemah, kebalikan daripada kudrah, kuasa. Ya, kalau Allah nggak kuasa ya, bagaimana menciptakannya? Lemah itu berarti perlu bantuan.
Kalau orang yang lemah ya, sesuatu yang lemah itu kan pasti perlu bantuan. Orang yang lemah berarti perlu bantuan. Pohon yang lemah Pak, perlu bantuan. Misalkan pohon mangga buahnya banyak, ngaklek, dahannya melengkung, berarti perlu bantuan. Harus ditunjal sama bambu. Orang yang lemah ya perlu bantuan yang lain. Ya kalau Allah lemah, terus gimana menciptakan, mengatur dunia dan seisinya ini? Rusaklah. Siapa yang mampu? Ada nggak kira-kira manusia ini yang dimintain oleh Allah mampu untuk ikut mengatur dunia? Nggak akan ada. Kita ngatur diri kita aja nggak bisa kok. Ya badan, roh, ya roh. Kamu jangan dulu mati ya sebelum saya umurnya 125 ya, nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Itu hanya yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus mempunyai sifat kuasa. Kalau Allah lemah itu nggak mungkin. Berikutnya nomor 8, karoha. Itu karoha itu dipaksa. Nah, Allah nggak dipaksa, yang nggak mungkin. Yang maksa juga siapa? Nggak ada yang mampu. Allah itu pasti ya berkehendak apapun ya, sesuatu yang mungkin yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi, kun fayakun. Yang ke-10, al-mauti, mati. Nggak mungkin lah Allah sebagai pencipta itu mati. Kalau Khalik mati ya makhluk mati semua. Itu kebalikannya dari sifat hidup. Hidupnya Allah itu bagaimana ya, wallahu alam. Karena apa? Berbeda caranya dengan hidupnya makhluk. Kalian jangan tanya gimana hidupnya Allah. Musyrik, kafir nanti kalian. Nah, kalau kalian terlintas hidupnya Allah itu bagaimana ya, itu buru-buru alihkan ke hal yang lain. Nyetel dangdut, nyetel wayang, atau main bola. Karena apa ya? Bukan manusia itu kadang-kadang sendiri Bapak terlintas. Allah itu hidupnya bagaimana ya, buru-buru alihkan ke yang lain. Kalau berlarut-larut kalian bisa menjadi kafir, membayangkan hidupnya Allah. Tafakkaru fi kulli khalqillah, ya. Ciptaan Allah yang boleh kalian pikirkan. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan kalian pikirkan tentang zatnya Allah. Hidupnya Allah bagaimana nggak boleh di. Yang berikutnya nomor 11, as-samamu tuli diddus sam'i. Nah, itu lawan kebalikannya dengan mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar. Ya kalau Allah nggak maha mendengar ya gimana kalau ada hambanya yang berdoa meminta. Karena apa? Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Tentunya Allah maha mendengar. Kalau nggak maha mendengar tentunya Allah nggak memerintahkan kita berdoa. Nggak mungkin. Yang ke-14. Ini yang 14 ini penjabarannya sama dengan yang daripada sifat yang maknawiyah ya. 7 ditambah 7 maknawiyah sama. Qudrah, iradat, ilmu dari situ sama. Qadiron ini kalimat aktif sama pasif ya. Kalau qudrah itu maha kuasa. Kaunuhu, kalau pakai kaunuhu qadiron berarti Allah maha kuasa. Keberadaan Allah itu maha kuasa. Artinya apa? Berkuasa melakukan apapun. Kalau kuasa belum digunakan. Kalau berkuasa berarti kekuasaannya sudah digunakan untuk menciptakan manusia misalkan. Itu namanya itu. Jadi kalau sifat Allah itu ada yang menyebut 13. Ada juga yang ditambah 7 itu, yang ditambah kaunuhu dari 14 sampai 20 itu. Tapi kalau kalian berpikir itu sebenarnya sama nih. Qadiron, qudrah itu maha kuasa. Kaunuhu qadiron, Allah maha berkuasa. Berkuasa itu berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan sesuatu. Atau kehendaknya Allah, itu berkuasa. Jadi kalau sifat ma'ani itu ya yang melekat pada Allah. Tapi kalau maknawiyah itu sudah digunakan, berkuasa ya. Allah itu menggunakan kekuasaannya, itu namanya kaunuhu qadiron. Tapi kalau qudrah berkuasa itu masih pasif, belum digunakan kekuasaannya itu. Tapi kalau begitu digunakan kaunuhu qadiron, Allah berkuasa.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Berkuasa atas setiap sesuatu. Menciptakan apapun berkuasa. Allah memanfaatkan, menggunakan sifat kekuasaannya itu disebut kaunuhu qadiron. Kalimat aktif lah. Kalimat aktif. Oh, si fulan itu mampu lari jarak jauh 42 kilo. Nah, itu mampu lari maraton ya, 42 kilo. Nah, begitu itu mampu. Nah, si fulan itu mampu lari maraton 42 kilo. Nah, setelah itu si fulan lari maraton 42 kilo. Wah, kemampuan si fulan itu lari maraton 42 kilo itu dipraktekkan. Kalau kudroh ya, itu disebutnya baru mampu. Nah, tapi kalau sudah lari ya itu berarti kaunuhu kudroh, itu mampu. Nah, mampu itu dibuktikan dengan tindakan nyata. Ya, kekuasaan Allah dibuktikan dengan tindakan nyata, yakni berkuasa menciptakan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya sama. Jadi imam tauhid pun, akidah pun ada yang sifat wajib bagi Allah itu hanya 13. Enggak perlu ada yang nomor 14 sampai 20 itu kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat. Itu kan sama aja dengan hayatun ya, kaunuhun sami'an ya, mendengar ya. Nah, kalau kita punya pendengaran, kalau orang normal punya pendengaran otomatis bisa mendengar. Oh, Pak Fakih bisa mendengar enggak? Bisa. Itu belum ada suara. Tiba-tiba ada suara orang motor lewat, oh itu lewat, berarti mampu mendengar. Berarti pendengarannya itu digunakan untuk mendengar. Gitu. Ya, kaget ya karena ngantuk ya. Ridwan. Nah, ini Bapak udah bicaranya aja kenceng gitu. Coba kalau Bapak pelan-pelan ya tambah ngantuk kalian. Gitu. Kaunuhu majitan, nggak mungkin lah kalau Allah itu mati. Ya, pasti kaunuhu hayyan. Kaunuhu asamma tuli, nggak mungkin. Pasti Allah itu mendengar. Nah, ini nggak usah Bapak bahas secara detail. Kaunuhu a'ma, buta, nggak mungkin lah Allah buta. Karena apa? Wallahu alimum bila disudur, Allah itu maha mengetahui itu di mana-mana. Wallahu a'lamu ma yurid, maha mengetahui apa yang dikehendaki. Pokoknya Allah maha melihat, maha mendengar. Enggak mungkin kalau tuli, enggak mungkin tuh buta. Kaunuhu hukmun itu kauni mutakalima. Ya Allah bisa bicara ya. Bisa bicara, enggak mungkin kalau Allah itu bisu. Nah, kalau Allah bisu nggak mungkin bicara dengan Nabi Musa. Ya, kan ada ya dalam Al-Quran. Gimana itu? Kalau mau Musa taklima itu bagaimana? Kalau lupa apa? Ya, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dalilnya itu di sini juga ada. Di dalil tentang yang menjelaskan bahwa kalamnya Allah itu di bab Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, nanti cari sendirilah. Jadi Allah itu juga pasti bisa bicara. Jadi sifat 20, nah itu nggak usah jelaskan satu-satu, kebalikannya ya. Ya hanya kebalikannya, kalau Allah hayatun hidup ya nggak mungkin, atau mustahil Allah itu mati. Nah, kalau Allah itu mendengar, nggak mungkin Allah itu budak. Nah, itu. Makanya ini disebut ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Allah dan ini udah naik 2 tingkat. Kalau tadinya kita hanya la ilaha illallah, hanya kenal kepada Allah, tingkatan berikutnya makrifat kita kepada Allah naik menjadi mengenal sifat-sifat Allah, baik itu yang sifat wajib maupun yang mustahil. Inilah disebut ilmu makrifat. Jadi kalau kalian terjun ke masyarakat, ilmu makrifat itu nggak ada, bid'ah itu. Nah, terus kalau kita mengenal Allah ini disebutnya ilmu apa? Ilmu batu itu. Kalau kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah ya, itu disebutnya apa? Ya kalau yang memberikan nama kan manusia, ya ulama ya. Masa ilmu batu? Ya kita kenal kepada Allah yang paling tepat ya ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah.
Yang pertama ilmu tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya yakni sifat-sifat yang melekat pada Allah dan nabinya, termasuk sifat mustahilnya, jaiznya ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah itu namanya ma'rifat pada nabi. Ini tataran yang kedua yaitu ilmu ma'rifat. Nah, setelah itu bagaimana kita transformasikan kepada ilmu fikih? Ini kan baru keyakinan. Kalau keyakinan itu kan nggak ada tindakan, nggak ada amal. Nah, nanti amalannya itu masuknya ke ilmu fikih. Makanya di kitab Safinah apa artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah ay bimakna la ma'buda bihaqqin ya. La ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah itu mewujud kecuali haknya Allah. Haknya Allah apa? Ya illa ya'budunya harus disembah. Artinya kalau kita menyembah Allah berarti dengan tingkah laku, dengan amalan. Apa itu? Ya sholat, ya puasa, zakat, haji, ya itu dengan amalan. Makanya kalau ada orang iman pada Allah ya berarti belum sempurna. Karena apa? Baru tauhid, baru keyakinan. Nah, nanti ditransformasikan pada amalan-amalan amaliyah masalah ke ilmu fikih. Makanya ada sholat. Jadi iman pada Allah itu tidak cukup hanya yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kalau di ilmu Sulam Safinah, la ma'buda fi wujudihi bihaqqin illallah. Artinya apa? Ya kita harus mengerjakan ibadah. Itulah namanya makna la ilaha illallah. Bukan hanya percaya. Nah, kalau orang hanya mengucapkan kalimat tauhid tok, bagaimana Pak Fakri? Ya, dia percaya pada Allah. Tapi belum sempurna. Belum sempurna. Sebagai Islam secara kafah. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an illa liya'budun, harus menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah kepada Allah. Diciptakan manusia itu dan jin ya. Menyembah artinya kita mengamalkan. Mengamalkan apa? Ya perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Sholat ya. Setelah syahadat ya sholat, puasa, zakat, haji. Apakah cukup itu? Ya ini kan rukun Islam. Nanti penjabarannya apa? Nah, penjabarannya ya nanti sholat itu ya orang yang tingkah lakunya yang baik itu yang diterima. Ya. Yang diterima oleh Allah itu apa? Orang yang melakukan sholat tapi tingkah lakunya yang baik. Itu baru diterima. Berarti belajar apa? Akhlak. Belajar adab, saling menghargai, saling menyayangi. Akhirnya berkembanglah ilmu. Semuanya muaranya dari mana? Ilmu ma'rifat. Yang pertama tauhid, ya akidah kita bahwa kita harus percaya pada Allah dan nabi-nabinya. Setelah itu kita transformasikan ma'rifat kita di ilmu fikih. Karena kita sudah mengenal Allah, mengenal sifat Allah, perintah Allah harus beribadah, ya kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita belum beribadah kepada Allah, ya kita ma'rifatnya hanya sebatas kepercayaan, hanya keyakinan, ya. Keyakinan. Nanti masuk surga enggak? Ya masuk surga, tapi ya yang paling akhir. Kalau dalam dadanya ada kalimat tauhid masuk surga, ya, jadi masuk nerakanya lama dulu. Nanti orang lain udah masuk surga semua, baru ya nggak tahu ya bawa alam lamanya kayak apa, ya kita nggak bisa mengukur. Nah, kalau kita mengambil risiko ya berlama-lama ya di neraka bersama-sama dengan artis yang cantik-cantik, ya silahkan, itu pilihanmu. Tapi kalau bapak nggak mau ya buru-buru lah kalau bisa itu masuk surga, karena dalam surga itu banyak yang cantik-cantik yang melebihi daripada artis-artis ada yang di dunia. Lebih cantik lagi, bidadari-bidadari itu lebih cantik lagi. Makanya harus beribadah. Jadi ma'rifatullah itu bukan hanya di ilmu fikih. Kalau mengamalkan taat yang kemarin di Nasohil Obat itu ya, bukan hanya itu ya, dimulainya yang pertama kali itu di akidah kita, keyakinan kita. Percaya pada Allah, itulah ma'rifat Allah. Berikutnya apa? Tataran tangga yang kedua ma'rifat kepada Allah, yakni mengetahui sifat-sifat Allah dan nabinya. Nah, setelah itu bagaimana? Ya baru dilengkapi dengan hal-hal yang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah lah, nggak usah dijelaskan secara detail, yang sering mendengar itu. Wal mustahilu, dan adapun sifat mustahil fi haqqir rasul, di dalam haknya rasul, wal anbiya, dan para nabi, alaihimus sholatu wassalam, alaihim, kepada nabi dan rasul, as-sholatu, semoga sholawat, wassalamu, dan salam. Arba'u sifatin, ada 4 sifat. Wahia, adapun sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama, al-baladatu diddul fatonah. Kalau di nazaman ini ya, pengarang kitab Aqidatul Awam ya, Kiai Marzuki, Syekh Marzuki ini, yang pertama itu bukan sidik tapi amanah. Fatonah, sidik, tablek, amanah. Lawan katanya fatonah, maknanya cerdas. Lawannya apa? Balada, yakni tidak cerdas, itu mintul otak itu apa? Kalau bodoh sebetulnya nggak tepat, tapi di bahasa Indonesia-kannya juga sulit. Lawan kata tidak cerdas apa? Cerdas lawan katanya apa bahasa Indonesia? Padan apa? Lawan kata cerdas apa? Kalau bodoh, jahlun itu ya beda lagi ya. Tapi ya nggak ada yang lain ya. Ya jahlun aja, bodoh. Cerdas ini ya bodoh aja lawan katanya. Jahlun kalau di sini ya, di Imam siapa namanya dari Malang ini ya, Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin Malang ini menafsirkan ya lawan katanya jahlun. Fatonah lawan katanya baladah. Baladah ini di mana jahlun, ya ini bodoh. Bahasa Arabnya ada, tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Baladah ya ketul. Kalau bahasa Jawanya ketul. Fatonah itu cerdas, lawan katanya ketul. Kalau di Indonesia, di Sunda apa? Mintul. Kalau pisau kan mintul. Cerdas itu mintul otaknya gitu maksudnya. Ya. Bodoh aja kali ya. Bodoh. Ya kalau Nabi kan cerdas, nggak mungkin ya mematahkan argumen-argumen orang kafir. Seperti di perjanjian Hudaybiyah ya. Kalau Allah ya udah jelas ya. Perjanjian Hudaybiyah ya, sewaktu Nabi perjanjian Hudaybiyah itu kan orang Islam ya, untuk tahun ini dilarang melaksanakan umroh ke tanah suci Mekah. Bapak pernah ke Hudaybiyah? Itu pernah itu. Kalau orang Islam yang kalah perang, yang ditawan, tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam. Tapi tawanan orang Islam, orang kafir Mekah yang ditawan oleh orang Islam harus dikembalikan kepada orang kafir Mekah. Kan licik ini. Kalau orang Islam nggak boleh dikembalikan tawanannya itu, tapi kalau yang orang kafir harus dikembalikan. Itu salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Kan gitu ya? Kan aneh, kelihatannya aneh. Tapi sebenarnya enggak. Itu menguntungkan kalau akal kita aneh. Masa kalau yang tawanan Islam, kalau orang Islam tertawan itu nggak dikembalikan. Tapi kalau tawanan orang kafir yang ditahan oleh orang Islam harus dikembalikan kepada orang kafir, itu kan licik. Dicari menangnya sendiri. Tapi berbeda cara berpikirnya Nabi ya. Pikirannya nubuah itu berbeda. Kalau Nabi berpikir, kalau orang Islam yang ditawan orang kafir tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam, itu justru menguntungkan orang Islam. Karena apa? Orang Islam yang ditahan oleh orang kafir Mekah itu nanti kalau dia betul-betul mengimani kepada Allah dan Nabi-Nya, dia yang ditawan oleh orang kafir Mekah itu akan berdakwah kepada teman-temannya di Mekah untuk supaya masuk Islam. Ngerti? Ya, itu menguntungkan Islam. Tapi kalau menurut pemikiran kita rugi kalau tawanan kita yang di pihak kafir juga dikembalikan. Tapi tawanannya orang kafir yang ada di orang Islam harus dikembalikan, rugi kita. Itu pemikiran manusia. Tapi kalau pemikiran Nabi beda karena dipandu oleh Allah. Itu menguntungkan kita. Kalau dia imannya lemah, tidak merugikan kita, apalagi munafik. Tapi kalau dia imannya kuat, akan berdakwah di Mekah, mengembangkan ajaran Nabi Muhammad di Mekah. Kalau imannya kuat, justru menguntungkan orang Islam. Kalau dia mata-mata orang kafir, ya kita terlepas dari mata-mata orang kafir, nggak bisa memata-matai kita.
justru kita diuntungkan. Makanya cerdas nanti itu. Kalau nggak cerdas ya nggak mungkin mengambil keputusan di perjanjian Hudaybiyah yang notabene menurut akal sehat merugikan umat Islam. Salah satunya yakni kalau tawanan orang Islam harus dikembalikan kepada orang kafir. Tapi orang Islam yang ditawan oleh orang kafir tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam. Kelihatannya merugikan orang Islam tapi justru menguntungkan. Karena apa? Bisa dakwah di lingkungan orang kafir di Mekah. Itulah Rasul itu harus cerdas. Yang kedua, al-kadzabu itu berbohong. Ridus sidqi, lawan katanya sidik, benar. Ya udah, nggak usah Bapak jelaskan. Nabi nggak mungkin berbohong, ya, karena dijaga oleh Allah itu maksum ya. Fi ismatihim ya. Nah, zaman sebelumnya kan dah Bapak jelaskan panjang lebar. Nggak mungkin berbohong. Yang ketiga, kitman itu menyimpan sesuatu yang harusnya disampaikan yang telah diberikan oleh Allah. Wahyu yaitu Nabi harus disampaikan, ya. Nabi dan Rasul itu harus menyampaikan wahyu, nggak boleh itu disembunyikan. Makanya sifat wajib bagi Nabi itu adalah tabligh. Nggak mungkin Nabi itu menyimpan rahasia, dirahasiakan untuk dirinya sendiri. Ajaran dari Allah itu pasti disampaikan kepada umatnya. Yang keempat, khianat, lawan kata daripada amanah. Nabi itu amanah ya, dari kecil itu udah amanah. Bapak udah nggak bisa jelaskan amanat itu ya orang yang bisa dipercaya. Kalau dititipin orang uang 1 juta ini tolong titipkan sampaikan ke si fulan, ya itu amanat. Nggak mungkin dikurangi 1 rupiah pun. Tapi kalau manusia pada umumnya dititipin uang 1 juta, nyampe kepada yang dititipi berkurang menjadi 900.000 ya. Umumnya kan gitu. Tapi kalau dititipi omongan bisa menjadi tambah banyak. Dititipin uang berkurang, dititipi omongan menjadi tambah banyak. Itulah manusia. Tapi kalau Nabi lain, mutlak. Manusia ya nggak semuanya. Ya, manusia yang mempunyai sifat yang kurang baik. Nah, kalau orang yang sudah tahu ya, yang sudah itu tentunya kita berusaha untuk menyontohkan diri kita ini kepada sifat-sifat Nabi Muhammad. Kalau bisa ya, fatonah, sidik, tabligh dan amanah. Semaksimal mungkin. Tentu sempurna nggak mungkin ya. Kita selalu amanat terus juga nggak mungkin karena kita bukan nabi. Karena yang maksum hanya nabi. Ya. Sekali-kali kita berkhianat. Bukan hanya sekali-kali, kalau ke orang tua malah sering ya kalian ya. Sering nggak? Pasti sering lah. Suruh belanja itu harusnya uangnya 50.000, belanja 8.000 kembalinya 42.000 sampai bapakmu atau mamamu hanya 40.000. Paling sering ya ke orang tua ya, kita itu khianat gitu ya. Kamu rajin belajar enggak? Rajin murojaah enggak? Wah rajin ya, padahal enggak ya, paling sering ya, ke orang tua. Ya termasuk bapak ya. Pada umumnya anak itu paling sering berkhianat itu kepada orang tua, terutama kalau waktu masih kecil ya. Suruh belanja ini itu, mah pak minta uang untuk beli apa? Beli buku ya, padahal untuk jajan ya. Bukunya cukup 10.000, mintanya 15.000. Nah, itu yang 5.000 itu kan udah berbohong kepada orang tua. Itu paling sering ya waktu kecil. Nah, tapi yang penting jangan ke orang lain aja, syukur-syukur ke orang tua, yaitu hindari sekecil mungkin berbohong, berkhianat gitu. Tapi ya ya itu udah sunatullah ya. Kalau anak terhadap orang tua itu biasanya ya begitu. Itu nanti kalian sampai menjadi orang tua pun kalian udah punya anak. Itu kalian itu di mata orang tua itu tetap anak-anak. Kalian sekarang masih anak-anak, di mata orang tua kalian itu anak-anak. Tapi nanti ya toh kalian sudah punya istri, punya anak pun di mata orang tua kalian itu tetap anak-anak. Tidak melihat kalian itu sudah menjadi orang tua. Nah, itu udah sunatullah. Jadi kita hendaknya mengikuti sifat-sifat Nabi ini. Sedangkan yang kebalikannya adalah kita jauhi.
Watil kal itu dan itu akidah, keyakinan, kepercayaan yajibu wajib alaina atas kita semua hifdzuha untuk menjaganya ya syukur-syukur apal. Hifdzun itu hafal, makanya ada kata-kata tahfidz. Tapi yang paling tepat mengartikannya yang menjaga. Ya, kalau nggak hafal yang menjaga lah. Wahia dan adapun sifat wajib bagi Rasul, bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, bagi Allah, dan sifat jaiznya bagi Rasul dan Allah. Khamsuna sifatan itu ada 50. Watafsilu dan rinciannya zalika sifat-sifat itu katali ya, seperti yang akan datang ini. Yang pertama, al wajibulillahi sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang kedua, mustahil alaihi, mustahilnya Allah ada 20. 20 tambah 20 berapa? 40. Berikutnya al wajibulir rusuli, sifat wajib bagi Rasul ada 4, yakni fatona, sidid, tablek, dan amanah. Mustahilnya juga sama, al mustahilu alaihim, sifat mustahil kepada Nabi ada 4, yakni apa? Baladah, kadzab, kitman, dan khianat. Jadi 20 terus 4 berarti jumlahnya 48. Ditambah sifat jaiz bagi Allah ada 1. Sifat jaiz bagi Allah yang 1 di mana itu letaknya? Di nadhaman yang ke berapa? 9. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafirihi. Di nadhaman yang ke-9 yang mungkin dilaksanakan oleh Allah 1. Dan yang terakhir sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul kemarin sudah Bapak jelaskan apa aja. Kembali lagi yang kemarin, yang pertama bahwa mustahil Rasul itu kena, Nabi dan Rasul kena penyakit berat. Yang kedua mustahil Rasul Nabi itu kepleset lesan. Kalau Bapak sering ya keseleo lidah itu ya, mau menyebut A kadang-kadang yang disebutnya B. Itu sering, tapi kalau Nabi dan Rasul nggak mungkin kepleset lidah, itu nggak mungkin. Yang ketiga apa? Tidak fasih dalam bicara. Makanya Nabi Musa ya begitu diangkat menjadi nabi, makanya turunlah beliau berdoa ya. Beliau berdoa apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus lanjutannya gimana ayat? Wazirum min ahli ya. Ada juga ya lanjutannya. Tapi kalau doakannya ya yafqahu qawli. Dikabul oleh Allah ya, setelah diangkat menjadi nabi, Nabi Musa juga jelas ngomongnya, nggak cedal lagi, nggak apa namanya, nggak suara lantang ya, hanya kembali lagi pada semula. Karena nggak mungkin kalau Nabi itu bersuara pelan, cedal, nggak tegas gitu. Karena sifat pemimpin harus tegas. Yang keempat cacat fisik, itu nggak mungkin para Nabi dan Rasul. Jadi sifat jaiznya Allah termaktub dalam nadhaman yang ke-9, wajah izun bifadlihi dengan keutamaannya Allah, wa adlihi adilnya Allah, tarkun likulli mumkinin ya, meninggalkan segala sesuatu yang nggak mungkin bagi Allah yang dikerjakan oleh Allah. Seperti halnya kalau ada pertanyaan, kalau Allah berkuasa kenapa nggak bikin istri sendiri, nanti punya anak sendiri? Ini namanya tarkun likulli mumkinin kafirihi. Allah itu meninggalkan sesuatu ya yang tidak dikehendaki. Allah sudah menyatakan qul huwallahu ahad, Allahu somad. Jadi Allah nggak akan mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri. Nah, itu sifat jaiz. Jelas ya? Jadi kembali lagi, inilah ilmu akidah ya ini intinya, pokoknya ya ini ya. Ada malaikat, nabi, ya kalian harus percaya, itu namanya ilmu ma'rifat. Ma'rifat Allah yang pertama yang bahasa syahadat, yang kedua mengenal sifat-sifat Allah ya. Dan nabi serta rasulnya, baik itu sifat wajib maupun sifat mustahil.
mengenal sifat jaiznya. Nah, itu namanya ilmu ma'rifat. Ilmu tauhid itu ilmu ma'rifat. Baru kita transformasikan kepada ilmu fikih. Ilmu fikihnya apa ya? Allah udah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalian itu diciptakan oleh Allah itu hanya menyembah pada Allah, hanya beribadah aja. Ada surga, nggak ada neraka dan lain sebagainya ya, pokoknya hanya ibadah. Ibadah dan ibadah. Artinya apa? Ya kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, amal baik. Nah, nanti kan tingkatan kalau udah ya iman, Islam, baru ihsan. Ihsan itu yang tertinggi. Kalian udah iman, udah Islam, ya ihsan. Ihsan artinya berbuat baik, akhlakul karimah. Nah, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya, menjauh semua larangan Rasul dan Nabi-Nya. Itulah yang disebut ma'rifat. Ya. Ada tetangga sebelah, Allah itu bersinggasana di atas arsy. Pernah dengar nggak? Di apa? Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa di surat Toha ya, ayat 5 itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersinggasana di atas istawa. Letter lek. Jadi Allah itu pokoknya sekarang itu bersinggasananya di istawa. Persis letter lek. Cara mengartikannya ya seperti kata Quran. Allah itu bersinggasana di arsy istawa, itu tetangga sebelah yang suka membid'ahkan kita. Jadi Allah itu bersinggasana sekarang itu. Ya kalau Allah bersinggasana itu bagaimana sih? Duduk. Kalau duduk berarti perlu kursi. Ya berarti sama seperti makhluk. Ya. Mungkin nggak Allah duduk? Ya, perlu kursi. Ya, kalau gitu Allah perlu makhluk dong. Kursi itu kan makhluk. Ya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu harus kita tafsirkan. Siapa yang berhak menafsirkan? Ya ahli tafsir. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya Allah itu bersinggasana di atas arsy. Artinya duduk di atas kekuasaannya. Bukan duduk di singgasana di arsy istawa, enggak. Duduk di atas kekuasaannya. Ya Allah itu enggak di mana-mana, kan di mana-mana ada ya. Di mana-mana ada ya. Kalau di hadis ada, kalau ada yang bertanya kepadaku ya, aku ini dekat kata Allah di Quran gitu. Wasjud waqtarib, aku ini ya, sujudlah, hendaklah kalian bersujud, tentu aku dekat kepadamu. Kalau kita duduk dengan apa namanya? Sajadah, berarti Allah di bawah sajadah. Ya enggak gitu. Wasjud waqtarib itu artinya kalau kalian bersujud, rajin beribadah, nanti insya Allah akan dekat kepadamu. Dekat itu bagaimana? Ya apa yang menjadi kemauanmu, insya Allah akan aku kabulkan, kan gitu menurut Allah. Ya, jadi nggak harus dekat itu artinya wasjud waqtarib, nggak ada. Kalau kita sujud, Allah itu ada di bawah sajadahnya, nggak gitu. Sama halnya Allah bersinggasana di atas arsy, di istawa, itu bukan duduk di singgasana, tapi duduk di atas kekuasaannya. Seperti halnya ya, kalau nggak salah Bapak pernah menyampaikan, presiden itu duduk berkuasa di atas singgasananya. Kan gitu ya. Berarti bersinggasana di atas singgasananya berarti di atas kursinya. Lebih lama mana antara duduknya Bapak Presiden kita dengan tidak duduknya di singgasananya? Lebih lama tidak duduk, paling sehari berapa jam, kadang-kadang nggak tiap hari ya. Jalan-jalan, kunjungan kemana ya. Itu singgasananya itu ya hanya simbol. Artinya apa ya? Presiden itu duduk di atas kekuasaannya. Itu namanya di atas kursinya atau singgasananya itu. Di atas kekuasaannya. Bukan berarti Pak Presiden itu selalu duduk di atas kursi kekuasaannya, enggak. Kalau dia duduk di atas kursi kekuasaannya itu hanya sebentar, lebih lama tidak duduk di atas kursi kepresidenannya. Jelas ya. Makanya kalau kalian itu akidahnya itu yang benar, yang betul yang mana? Ya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang bermadhabkan pada Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Maturidi. Nah, kalau kita mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya Allah berduduk di atas kekuasaannya, bukan di atas singgasananya. Kalau di atas singgasananya berarti duduk di atas kursi. Singgasana itu kursi kan? Mentang-mentang ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di atas kursinya. Kalau Allah duduk di atas kursi berarti perlu kursi, perlu makhluk. Berarti Allah bergantung kepada makhluk, itu yang enggak mungkin, yang bertentangan dengan akal sehat kita dan dalil nakli dengan Quran hadis bertentangan. Enggak mungkin Allah Maha Kuasa, enggak mungkin dia tergantung kepada kursi, kepada makhluk. Bagaimana Pak Fakih kalau mereka meyakini bahwa tetap kekeh dia duduk di atas singgasananya? Berarti salah alamat. Berarti salah alamat. Contoh analoginya. Pada waktu hari ini yang kalian kenal yang namanya Pak Fakih itu bagaimana? Yang sedang ngajar, yang sedang pakai baju hijau, kopiah hijau, sarung hijau. Nah, ketika tiba-tiba kalian misalkan, oh Pak Fakih itu adalah yang pakai baju putih, kopiah coklat, sarungnya coklat. Salah alamat enggak? Salah alamat, karena Pak Fakih itu yang sekarang pakai hijau-hijau. Inilah yang hakikatnya Pak Fakih pada hari ini. Nah, kalau kalian meyakini Pak Fakih itu pakai baju coklat, barangkali itu Pak Fakih yang lain ya. Begitu juga marifat pada Allah. Kalau ada orang meyakini dia itu duduk di singgasana di atas arsy istawa, berarti Allah yang lain.